Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram, khususan li ruhi muallifi hadzal kitab al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hadhihi an-niyyah wa ala ma nawabihi salafuna as-salih wa ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله
Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Fasubhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal arshi fardun muwahhadu malikun ala arshis samai muhaiminu li'izzatihi ta'lur wujuh wa tasjudu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairallah ala Muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairallah ala Muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairallah ala Muhammad sallallahu laisa laha min dunillahi kashifah 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 la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Astaghfirullah Innallaha kana tawwaba Astaghfirullah Innallaha kana tawwaba Astaghfirullah Innallaha kana tawwaba Astaghfirullah Innallaha kana tawwaba Astaghfirullah
innallaha kana tawwaba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilakil aghyar wa miftahi babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, adada ni'amillahi wa ifdalih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al hikmata 'allimna, ya sahibal waqti dastur, amma ba'. Wal maqalatu tsaniyatu wal arba'un, nasihat yang ke-42. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Nasihat yang ke-42. Suatu riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, hubbiba ilayya min dunyakum, diberikan rasa cinta kepadaku dari dunia kalian. Itu makna
sebagaimana kalimatnya diberikan rasa cinta. Hubbiba. Tapi nanti Ustadz ingin memaknai dengan dipautkan rasa perhatianku dari dunia kalian. Jadi Allah memberi hati Nabi itu terpaut perhatian dari urusan dunia kalian 3 hal. Karena nanti kalau urusannya diberikan rasa cinta, bila maknanya an-nisa, rasa belum kadang itu maksudnya lah. Jadi dipautkan rasa perhatian, kan orang cinta tuh hatinya terpaut kalau semakna kalau orang cinta pasti perhatian, ya kah? Al muhibbu liman yuhibbu muti'un, ya kah? Orang yang mencintai kepada yang dicintai itu pasti perhatian. Hubbiba dipautkan rasa perhatianku kata Nabi dari dunia kalian ay mahbubatikum mimma bainas samawati wal ar, yang dicintakan oleh kalian apa yang ada di antara langit dan bumi itu 3. Nabi perhatian benar nih yang 3 nih. Yang pertama at-thibu. Nabi selalu pakai wangi-wangian, parfum, harum-haruman. Senang benar Nabi dengan menggunakan parfum, harum-haruman, at-thib. Walau sejatinya jasad baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sepaling wangi di antara wewangian yang ada di muka bumi ini. Sepaling wangi, dan wanginya berbeda daripada wewangian yang ada di bumi ini. Wangi jasad Nabi itu kalaupun kadaba parfum tetap wangi. Sampai dalam riwayat Nabi itu bila duduk di satu tempat lalu ditinggalkan oleh Nabi tempat itu 3 hari lamanya wangi Nabi itu kada akan hilang masih. Nabi itu kada akan hilang wangi-wangiannya setelah meninggalkan tempat itu sampai 3 hari. Luar biasa kalau. Makanya waktu Nabi hijrah, kan Nabi pindah dari kota Mekah ke Madinah itu kan dikejar oleh babuhan Quraisy Makkah, kafir Quraisy Makkah. Lalu mensiasati Nabi itu wanginya khas. Pokoknya bila tempat tuh ada diduduki, dilewati oleh Nabi akan beraroma harum tempat itu. Maka rasa-rasanya Nabi tuh kada bakalan susah dicari, biar kabur kemana aja. Ini andai katalah kafir Quraisy kan mau ngejar Nabi itu. Sedangkan Nabi itu wanginya 3 hari kada hilang. Maka bakalan apa namanya, dapat orang terus mau buka kemana aja. Maka disiasati saat Nabi hijrah itu, Nabi bertunggangan unta bersama Sayyidina Abu Bakar. Di belakang Nabi itu disuruh diminta pengembala kambing untuk menggiring. Jadi mengacaukan aroma harum Nabi itu bubuhan kambing di belakang. Nah itu riwayatnya kayak itu. Jadi Nabi hijrah itu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar itu di belakangnya ada bebuhan pengembala kambing sengaja mengiringi jejak bekas Nabi itu. Nah, jadi kambing supaya bau aroma harumnya Nabi itu camuh dengan bau kambing. Nah itu. Akhirnya kada kawa mencari di mana Nabi buka. Itu waktu riwayatnya tuh, karena Nabi itu harum luar biasa. Maka sunnah kita itu juga baharum-harum lah, baharum-harum. Kata Imam Asy-Syafi'i, semakin sering hidung kita mencium aroma harum,
maka semakin cerdas otak orang tuh. Tapi sebaliknya, bila yang dicium sehari-hari selalu yang kada bagus, yang kada harum, yang berbau busuk, maka otaknya tuh akan belet, bebuduh, bebungul. Ya. Jadi bilanya ada aroma yang kada harum, aroma busuk, cepat-cepat pikirkan kayak apa supaya hilang baunya itu. Itulah. Ya. Ada tikus terjebak di bawah lemari. Nah, cepat-cepat buang, cari sumbernya tuh. Kenapa? Ikam membiarkan aroma busuk tuh di kamar ikam, hari-hari ikam cium, tuh otak tuh makin bebuntu tuh. Hafalan kada hafal. Nahu kada paham, nah itu tuh gara-gara yang dicium hari-hari bau busuk. Maka diharum-harumi atib beparfum, Nabi itu harum. Sampai asar-asar nabawi, asar-asar Nabi itulah di antara asar Nabi yang pernah yang ada di Indonesia, khususnya di Banjarbaru, di Pondok Pesantren Yasin Banjarbaru, asuhan Abuya Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam. Sidin dahulu ada berisi simpanan asar Nabi, di antaranya adalah peluh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena peluh Nabi itu harumnya luar biasa. Peluh yang keluar dari kulit Nabi, keringat yang keluar dari Nabi itu harum. Maka sahabat Nabi itu berebutan menyapui peluh Nabi itu berebutan. Ada yang mengambilkan sorban nama, menyapuiakan peluh Nabi supaya sorbannya harum. Nah itu. Nabi itu luar biasa, peluhnya, peluh hidin itu harum. Sahabat tuh rebutan. Lalu kok bisa sampai ke tangan kita saat ini? Peluh, padahal peluh kan banyak, bilanya karena panas menguap, yalah. Lalu ada sahabat nih riwayat peluh tuh bisa sampai ke kita tuh. Ada sahabat yang kemudian kada mau harum Nabi tuh hilang. Lalu sahabat, di antara sahabat nih riwayat peluh itulah, turun temurunnya riwayat peluh tuh sampai ke asar nabawi di Museum Pondok Pesantren Yasin. Peluh Nabi itu oleh sahabat satu orang pernah mengambil peluh Nabi, lalu diperasnya ke minyak za'faron, dicampur lawan minyak. Kalau minyak kan disimpan kada menguap, kalau minyak harum tuh disimpan tetap bertahan. Tapi beda harumnya. Nah itu. Maka sampai hari ini di museum sana di Banjarbaru itu di antara yang masih disimpan adalah peluh Nabi yang sudah dicampur ke dalam minyak za'faron. Tapi harumnya bukan kayak harum za'faron. Nah itu luar biasa. Parfum dari peluh Nabi. Ada di situ. Di Museum Nabawi di Pondok Pesantren Yasin Banjarbaru. Ada juga di sana darah bekam Nabi. Ada darah bekam Nabi itu. Nabi kan bebekam. Darahnya itu ada riwayat suatu hari Anas bin Malik tuh yang jadi khadamnya Nabi. Setelah Nabi bebekam, ujar Nabi, wahai Anas, buangkan darah bekam nih. Anas bin Malik ini merasa darah Nabi ini bukan barang yang harus dibuang, sayang. Itu nah, Nabi menyuruh buang. Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu an ini merasa darah ini jangan dibuang. Lalu dalam hati Anas bin Malik, apa kulanggar aja kasuruhan Nabi ini? Nah, sepanjang jalan tuh berpikir Anas bin Malik, buang kemana darah nih? Sudah, buang ke dalam parut. Ditaguk Anas bin Malik, darah Nabi. Itu dalam riwayat tuh, diminum sidin, darah bekam Nabi itu. Padahal disuruh buang. Kenapa jadi Anas bin Malik menyayangkan darah itu? Pertama, darah Nabi itu di antara yang pernah sampai ke
ke Sidratil Muntaha. Ya kalau jasad Nabi kan sampai ke Sidratil Muntaha. Kan ada lagi fisik manusia yang tembus sampai ke Sidratil Muntaha kan ada. Luar biasa istimewanya Nabi. Kalau darah Nabi akhirnya diminum oleh Anas bin Malik. Ditanyai oleh Nabi setelah membuang. Sudahlah dibuang. Nggih Nabi sudah. Di mana membuang? Bingung Anas menjawab, di mana membuang? Dalam parut Nabi ya. Nah, diminum sidin darah baginda Nabi. Nah, Nabi itu kan setiap bulan berbekam. Di antara para sahabat ada yang menyimpan tuh turun-temurun sampai hari ini. Darah Nabi. Di antara lagi di sana ada juga rambut Nabi. Ada rambut Nabi. Nabi itu kan bila berhaji kan begundul. Ya lah, orang berhaji kan tahallulnya pakai begundul, becokor. Potong rambut Nabi. Semua sahabat tuh berantri meminta rambut. Rambut Nabi tuh dipinta. Sudah berbagi, berantri. Nah, berbagi. Dalam riwayat sahabat tuh berantri mengambil rambut Nabi, minta untuk disimpan. Dan ini bukan satu kemusyrikan lah. Nah, ini yang jadi problem. Orang seringkali menuduh kita seperti memusyrikkan Allah dengan benda-benda dari Nabi. Kada kita mengagungkan Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya kalau Nabi itu dipuji Allah dalam Al-Quran. Saking mulianya Nabi itu. Maka kita pun memuliakan dengan Nabi. Rambut Nabi itu di antara riwayat yang paling masyhur adalah sahabat Nabi yang menjadi panglima perang. Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu setelah masuk Islam dipilih Nabi tetap menjadi panglima pasukan perang. Ya kalau dipilih Nabi jadi panglima pasukan perang. Sorban sidin itu bila perang khusus. Sorban yang dipakai Nabi itu aja, dipakai Khalid bin Walid itu aja bila perang. Kalau tak gugur saat perang yang dicari Isidin sorban itu duluan. Kada pedangnya, sorban yang tak kipai itu di mana? Cari Isidin itu. Khalid bin Walid tuh, sorban. Penasaran sahabat kenapa gerang sorban? Yang dicari-cari perang tuh, sorban itu terus. Sekalinya apa? Khalid bin Walid menyelipkan beberapa helai rambut Nabi di surban itu. Khalid bin Walid turun untuk berperang itu berniat, aku membela agama Nabi Muhammad. Buktinya nih, rambut Nabi ada di kepalaku. Maka Khalid bin Walid setiap kali turun memimpin pasukan tidak pernah sekalipun kalah dalam peperangan. Padahal Khalid bin Walid setelah masuk Islam bercita-cita, berniat aku hendak mati syahid, mati dalam perang. Kenyataannya Pak, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam perang, akhirnya kada mati-mati. Meninggalnya Khalid bin Walid malah gara-gara penyakit. Sini meninggal di atas hamparan kasur aja, meninggal karena penyakit menular. Bukan di perang. Padahal luka yang ada di batang tubuh itu lebih dari 100 luka. Bekas pedang itu. Tapi kada meninggal juga. Apa? Karena menyimpan rambut Nabi di surban. Musyrikkah Khalid? Tidak. Khalid mengambil barokah dari rambut Nabi yang diniatkannya perang membela Nabi nih. Yang membawa agama Allah. Nah itu kita. Jadi kalau niatnya tetap kembali kepada Allah, itu kada musyrik. Kayak itu. Makanya banyak di antara ulama kita yang kemudian berpesan, siapa yang membawa gambar sandal Nabi, ya kalau itu yang dikopiah itu sandal Nabi. Nah, itu. Ada kalau kopiah yang ada cap sandal Nabi? Adakah? Nah, ini sandal Nabi ini. Nih, gambar terompah Nabi.
gambar sandal Nabi yang sandalnya tidak disuruh lepas oleh Allah saat berada di Sidratil Muntaha. Ayo, artinya apa kata ulama? Sandal Nabi itu, sandal Nabi padahal bukan makhluk kayak kita. Itu lebih tinggi kata ulama derajatnya ketimbang kita sealim-alimnya manusia. Lebih mulia sandal Nabi itu. Kenapa? Karena sandal Nabi itu sampai ke Sidratil Muntaha kada disuruh lapas oleh Allah. Nabi Musa munajat di atas Tur Sina, di gunung Tur Sina. Nabi Musa hendak bermunajat, ya Musa ikhlaq na'laik, kata Allah dalam Al-Quran. Musa naik sini pacul sandal, jangan bersandal. Nabi Musa disuruh kada bersandal. Nabi kita sandalnya sampai ke Sidratil Muntaha. Luar biasa lah. Maka sandal ini andak di kepala itu nah. Sebahagian ulama mengatakan pengakuan bahwa sandal Nabi itu lebih mulia daripada kita. Nah itu maksudnya lah. Kita memuliakan Nabi. Nabi selalu perhatian dengan wangi-wangian, baharum-haruman. Jadi nukarai parfum lah, nukarai parfum. Baju nang 3 hari kada betapas tuh semprot parfum gitu nah. Jangan nang kada betapas dipakai juga kada beparfum pulang. Oh mabok kawan dihiga sembahyang nah. 3 hari kada betapas, baya betapas masukkan ke kolam tuh matian iwak. Jadi baju itu ditapasi ya supaya baunya setidaknya jangan beraroma busuk. Kada harum tapi kada beraroma busuk barang itu nah. Bagus lagi di parfumi nah, semprot parfum nah. Nukarai parfum murah aja 10.000 sebotol. Ada yang lebih harum 20.000 sebotol. Tahan 2 bulan 3 bulan nih sebotol nih. Karena hendak sembahyang culit nah. Harum-harumi. Nabi itu senang berparfum. Karena di kantin kena jualan parfum. Supaya santri harum semuaan. Masa bawa masam. Baju kada batapas. Gigi kada begosok. Awak bedaki. Aduh, hai. Baya bekantut di kamar jiun sakampungan. Apa sarabanya bebau semuaan. Itulah di bersihi. Nabi itu suka senang harum-haruman. Satu, Nabi senang parfum harum-haruman. Cuma parfumnya parfum yang kada bercampur alkohol lah. Nah ini permasalahan lagi. Alkohol yang dicampurkan di parfum itu memang ada 2 jenis. Ada alkohol yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan halal. Tapi ada alkohol yang diambil dari binatang. Nah itu yang haram. Dari jenis-jenis binatang. Kalau dari tumbuh-tumbuhan dianggap sebahagian fikih kontemporer boleh. Tapi ihtiyat kita, hati-hati kita bila nyoba parfum nukar yang kadusah alkohol gin aman ya lah. Daripada kita kada tahu nih sumbernya apa alkoholnya ya kan. Bingung dah kadusah dah nukar yang kada alkohol aja. Gampang pikirannya kayak itu kalau. Nya kita kada tahu bang hasil jadinya sampai ke kita nih apa dibunguli orang kada tahu juga kita. Enggak itu kadusah dah pakai alkoholan. Nah gitu. Alkohol dipakai jadi kadusah gin alkohol karena kalau yang diambil dari binatang termasuk najis kada boleh dipakai untuk sholat najis disemprotakan ke awak kada boleh itu. Parfum yang langsung aja yang di pasar malam tuh banyak parfum. 1 wewangian. 2 kata Nabi hubbiba ilayya dipautkan rasa perhatianku kepada An-Nisa bini.
Jadi Nabi itu perhatian lawan bini. Itulah maknanya yang ingin hendakku garis bawah itu, perhatian lawan bini. Memprioritaskan lawan bini. Itu Nabi itu. Makanya selaras dengan sabda Nabi dalam sebuah riwayat, Nabi pernah menyampaikan ittaqun nisa, ujar Nabi. Ittaqun nisa. Perhatikan bini-bini ikam tuh, buhan ikam yang berisi bini itu perhatikan, ujar Nabi. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Ini hadis Nabi dalam hadis lain lah. Kalian kata Nabi mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Fa illam ta'muruhunna bis shalah wa lam tu'allimuhunna bi kitabillah faqad khuntum amanatallah. Bila kalian tidak pernah menyuruh dalam lidah bibir ikam, menyuruh mereka sholat dan tidak pernah mengajari kitab Allah, maka kalian sudah khianat dengan amanah dari Allah. Nah itu maksudnya lah, diberi rasa perhatian terhadap bini, bahwa bini ini amanah dari Allah, itu maksudnya lah. Jadi hubbiba di sini bukan senang babini kada. Itu nang aku kada hendak maknanya terselempang ke sana. Diberi rasa cinta dengan bini. Nah itu nang aku kada hendak. Ini dipautkan rasa perhatian tentang bini. Hati-hati lawan bini. Sampai di detik-detik hayat Nabi, di akhir-akhir hidup Nabi, suara sidin sudah mulai tidak jelas lagi. Nabi kada kawan nyaring lagi bepandir di akhir hayat tuh. Beberapa kalimat yang terlontar di mulut Nabi di akhir hayat tuh diantaranya selain as-shalah adalah an-nisa. An-nisa itu pesan Nabi. Perhatikan sholat, perhatikan bini. Nah ini kenapa? Karena bini bisa membawa kita ke surga, tapi sebaliknya bini pula yang bisa menjurumuskan kita ke dalam neraka. Maka ittaqun nisa itu selaras maknanya, itulah perhatikan, waspadai, jaga urusan bini. Nah itu, ini hadisnya lah, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa. Bukan senang bebini, kada memperhatikan terhadap bini. Nabi itu memperhatikan bini, kira-kira di rumah makankah kada. Nah itu Nabi lah. Jadi kadang mentang-mentang jadi orang terkenal, kesana kemari diundang, bini kada diperhatikan lagi. Nah ini nong keliru tuh. Banyak diantara kita nang tasalah perhatian itu nah. Perhatian tertuju kepada jamaah. Jamaah sana mau undang, tulak. Jamaah sana mau undang, tulak. Bini di rumah kasihan Jepang, hendak kayak sekali-kali dibawa berjalan. Itu Nabi itu bahkan seringkali lomba lari lawan Aisyah. Ayo, lomba lari lawan bini. Menyempatkan tuh nah, permainan bagagayaan lawan bini. Lomba lari sih Din, belalajuan buka. Lawan bini. Ayo, saking memperhatikannya Nabi kita tuh dengan bini sih Din. Rasa hati bini itu kayak apa saat ini? Bukan menjadi babu di rumah sendiri, tapi menjadi ratu di rumah sendiri. Nah itulah. Yang kedua, Nabi perhatian terhadap bini. Yang ketiga, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Nah, tapaut jua hati Nabi tentang salat. Jar Nabi, salatku itu menjadi pelipur mataku. Qurratu ain, penyegar mataku. Nah, jadi bila Nabi itu berdiri sembahyang tuh langsung semangat, segar. Itu jar Nabi, aku nih urusan
sembahyang tuh Nabi langsung tuh nah semangat. Itu yang aku senang benar Nabi. Satu, perhatian tentang wangi-wangian. Dua, dengan bini. Yang ketiga, perhatian dengan sholat. Sholat tuh jar Nabi menjadi pelipur mataku. Waju'ilat qurratu aini fis sholah. Wa hadhil khisal allati waqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisat minad dunya fi syai'in. Ini beberapa hal yang terjadi kepada Nabi ini bukanlah perkara dunia sebetulnya. Li'anna kullama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya. Kalladzi la budda minhu minal quti wal maskani wal malbasi. Karena setiap yang berurusan demi Allah, untuk Allah, bukanlah menjadi urusan dunia. Sebagaimana mesti, labuddatu mesti, tidak boleh tidak, dari seseorang itu perlu makan, perlu tempat tinggal, perlu pakaian. Kama qalahu Syekhu Khalilur Rasyidi fil majalisir rasiqah. Sebagaimana Syekh Khalil Ar-Rasyidi mengatakan dalam kitab beliau. Jadi bila yang berpaut dengan Allah itu lain urusan dunia lah, urusan akhirat, urusan Allah. Bila diniatkan untuk Allah, gawian-gawian dunia, berparfum kan gawian dunia, tapi diniatkan untuk Allah maka menjadi bukan urusan dunia. Kayak itu. Wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu julusan, dan adalah bersama Nabi itu para sahabatnya radhiyallahu anhum sedang duduk-duduk. Rupanya Nabi ini berkumpul-kumpul lah, berkumpul-kumpul lawan sahabat. Lalu berpender, aku jar Nabi perhatian hatiku ini tiga di dunia nih, tiga yang menjadi perhatianku benar. Pertama urusan wangi-wangian, yang kedua aku jar Nabi perhatian mana nih masalah wangi nih. Dua, masalah urusan bini di rumah. Yang ketiga urusan sholat. Lalu ada sahabat berpender, faqala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, sadaqta ya Rasulullah, sangat benar engkau ya Rasulullah. Lalu berpender, wa hubbiba ilayya minad dunya, ujar Sayyidina Abu Bakar, aku pun diberi rasa cinta, diberi rasa perhatian dalam hatiku dari urusan dunia. Mimma kana bainas samawati wal arsalasun. Ujar Sayyidina Abu Bakar, aku Nabi tiga juga di dunia nih yang menjadi perhatianku, yang menjadi kesenanganku. Pertama, an-nazaru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, aku selalu pengen mengulang-ulang, pokoknya terpaut hati untuk melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Sayyidina Abu Bakar ini bila ada Nabi, kada mau berpaling muha melihati Nabi terus. Nah itu Abu Bakar melihati Nabi terus. Kan pernah kalau dikisahkan sudah di antara sahabat tuh macam-macam jenisnya. Ada yang segan melihati muha Nabi itu ada, betunduk terus di hadapan Nabi. Kadawani betatap muka langsung tuh kadawani. Kenapa? Saking segannya hati para sahabat menghadap Nabi. Ada di antaranya yang betunduk terus lawan Nabi. Kadawani menghadap muha langsung. Nah kalau Sayyidina Abu Bakar malah sahabat yang melihati terus, kada mau berpaling dari muha Nabi, cangang terus lawan Nabi. Nah, ini Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau hendak menceritakan bagaimana rupa baginda Nabi, riwayat dari Abu Bakar tuh yang pas benar tuh. Bila Abu Bakar berkisah muha Nabi itu kayak ini. Kenapa? Sidin kada mau berpaling muha. Bila berhadapan lawan Nabi, menghadap terus, menahapi terus. Nah itu Abu Bakar. Yang kedua kata Sayyidina Abu Bakar, wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Yang bikin aku senang kata Sayyidina Abu Bakar, yang kedua adalah mengorbankan seluruh hartaku kepada baginda Nabi. Pokoknya ada duit julung Nabi, ada beisi apa aja berikan ke Nabi. Oh, itu Abu Bakar lah. Pokoknya Sidin berjuang tuh dengan harta dan jiwa. Nah, itu luar biasanya Sayyidina Abu Bakar tuh lah. Ada duit julung ke Nabi. Ada beisi apa aja beriin Nabi. Nah, luar biasa Abu Bakar lah. Wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu Madinah itu tanah wakafnya Sayyidina Abu Bakar. Madinah tuh. Jadi waktu Nabi hijrah, kemudian hendak Nabi berniat membangun masjid, tanah kan kada bisi. Lalu mencarilah tempat yang strategis, nukar tanah, berkumpulan. Siapa yang hendak berinfak menukar tanah hagin masjid? Abu Bakar yang menukar. Tanpa terasa amal jariyah Sidin sampai hari ini Masjid Nabawi itu kada pernah sepi. Luar biasalah, berinfak, bewakaf, menukarkan tanah. Itu amal jariyah yang batatarusan. Mun hendak tuh baisi amal jariyah bewakaf untuk nukar tanah, baik tanah masjid, tanah pesantren, pokoknya tanah urusan agama, amal jariyah. Maka orang yang sudah pernah bewakaf untuk masjid, tanah masjid lah, membangun masjid, tanah untuk membangun pesantren itu luar biasa tuh. Tinggal bersyukur aja lagi. Syukur alhamdulillah ada sempat diberi kelebihan bewakaf untuk membangun pesantren, bewakaf untuk membangun masjid. Amal jariyahnya itu bertarusan tuh. Kalau nyawakafnya berupa bangunan satu saat dirubah orang, kalau akhirnya amal habis, barangnya sudah dibongkar orang. Tapi kalau tanah yang diandaki yang kita duduki ini sampai kiamat, tanahnya kada kau dibongkar. Nah, petakannya tetap ingin ini tanahnya ya, kalau luar biasa amal jariyah sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga kata Sayyidina Abu Bakar, wa antakuna benati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi perhatianku kata Nabi, kesenanganku yang lain adalah bahwa anakku kuserahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari awal sudah Sayyidina Abu Bakar nih maincar, kalau ada anakku yang sudah layak kawin, ku kawin akan lawan Nabi. Itu kenapa? Karena memang perhatian Abu Bakar tuh kepengen ada tapaut lawan Nabi, setidaknya tapaut bahwa anaknya dijadikan bini Nabi. Siapa anak Sayyidina Abu Bakar jadi Nabi? Sayyidah Aisyah. Nah itu senang ujar Abu Bakar, aku tuh ada baisi kaitan lawan Nabi, anakku dikawini Nabi. Itu diancar-ancar dah Sidin dari jauh dah, aku hendak mengaitakan lawan Nabi, tapaut jadi mintuha. Itu. Faqala Umar radhiyallahu an, sadaqta ya Aba Bakrin. Ada juga Sayyidina Umar dihigalah. Jadi kumpulan semua ini. Sekong Nabi bepandir, aku 3 di dunia ini yang senang. Abu Bakar bepandir pulang, aku 3 di dunia ini senang. Ujarnya Sayyidina Umar pulang, aku 3 juga. Ini faqala Umar radhiyallahu an, sadaqta ya Aba Bakrin wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Kata Sayyidina Umar, aku pun wahai Nabi, 3 hal di dunia ini yang paling aku menjadi perhatian, menjadi kesenangan, menjadi prioritas. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wasaubul khalqu. Wasaubul khalaqu. 3 kata Sayyidina Umar yang aku senangi di dunia ini. Pertama, aku senang benar menegakkan amar ma'ruf. Pokoknya segala kebaikan yang kawa aku suruh orang lain mengerjakan, aku suruh. Cocok aja Bang lah. Khalifah
Sayyidina Umar nih jadi khalifah itu maju benar. Kenapa? Senangnya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Bila hal-hal yang mungkar itu dilihat Sayyidina Umar, langsung aja tuh. Ampehan kada? Tuh Umar tuh, orang menyembah berhala tuh, kalau orang menyembah berhala tuh waktu masih awal-awal Islam. Sayyidina Umar tuh nah di muka, aku orang yang masuk Islam, aku kada lagi menyembah berhala. Hendak ku hancurkan semuaan berhala buhan kami. Umar tuh menantang orang sekampungan di Ka'bah tuh, menantang. Pukuli orang juga dipukuli orang Sayyidina Umar tuh, cuma kawa melawan. Nah itu hebatnya Sayyidina Umar, kawa melawan. Waktu hijrah Nabi kan menyuruh sahabat-sahabat Nabi itu, kita hijrah aja, kita pindah aja ke Madinah. Jar Sayyidina Umar, kalau kada perintah Nabi untuk hijrah, apa aku pindah? Siapa yang wani menggatok aku? Wah hebat lah Umar. Sampai Sayyidina Umar itu sebelum hijrah. Kalau sahabat lain hijrahnya sembunyi-sembunyi, malam babungkusan baju, naik unta pindah. Bersembunyi-sembunyi sahabat Nabi. Sayyidina Umar kada. Siang-siang Sidin membawa bungkusan, bawa di atas unta, bakuciak di hadapan Ka'bah. Siapa yang wani menghadang aku hijrah? Aku ini disuruh Nabi hijrah nih ke Madinah. Siapa yang wani menghadang aku hijrah? Tunggu aku di gunung. Kalau hendak anaknya jadi yatim, bininya jadi janda. Kayak itu ditantang Sayyidina Umar. Bininya bakal jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu aku di gunung. Ayo. Sayyidina Umar tuh orangnya. Jadi pantas senangnya tuh amar ma'ruf nahi mungkar. Itu Sayyidina Umar. Ada yang wani bakoteknya. Bahkan jar Nabi, inilah jar Nabi. Bila Sayyidina Umar tuh berjalan di jalan sini, setan tuh jauh-jauh sudah bakuliling. Jangan sampai tetamu Umar, jangan sampai tetamu Umar. Padahal melihat kan kada, cuma takutan lawan Sayyidina Umar. Luar biasa Umar itu. Umar bin Khattab itu luar biasa. Ditakuti bukan hanya manusia, setan takutan. Setan takutan lawan Sidin. Kayak apa kada ya? Luar biasa lah. Maka dalam riwayat pernah Sayyidina Ali penasaran lawan Sayyidina Umar nih. Dikubur pang takutan lah lawan malaikat mungkar nakir. Sayyidina Ali itu kalau di bumi, kalau di dunia kan semuaan orang tuh segan takutan lawan Sayyidina Umar. Nah, jar Sayyidina Umar, kena aku tunggu kena dikubur. Kira-kira lawan malaikat mungkar nakir tuh kayak apa Sayyidina Umar nih? Wani kada juga menghadapi lawan malaikat. Jadi pernah dalam satu riwayat Sayyidina Ali itu mendatangi kubur Sayyidina Umar, hendak melihat apakah Sayyidina Umar itu takutan lawan malaikat mungkar nakir kada kah? Ini riwayat lah dalam kadakawa secara akal nih. Artinya Sayyidina Ali itu kan babul ilm. Ilmu Sayyidina Ali itu luar biasa. Bahkan bisa mengetahui bagaimana keadaan orang di alam kubur tuh tahu Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali menengoklah bagaimana keadaan Sayyidina Umar dalam kubur. Sekalinya malaikat mungkar nakir gin hinip lawan Umar. Hinip. Waktu ditanya, marrabbuka, malaikat kan tugasnya gitu kalau harus tegas. Malaikat yang penanya di alam kubur tuh mungkar nakir tuh harus tegas. Siapa aja jenis manusianya harus tanya marrabbuka, waman nabiyuka, wamadinuka, wamakiblatuka, waman imamuka, waman ikhwanuka. 8 pertanyaan mungkar nakir dalam kubur tuh tegas.
Kada bisa lembek, marabuka. Kada bisa. Malaikat tuh harus keras, tegas menanya di kubur tuh. Tapi lawan Sayyidina Umar kayak apa? Tetap tegas sekalinya. Malaikat tuh, mungkar nakir tuh, marabuka. Tapi jawaban Sayyidina Umar, malaikat. Sayyidina Umar tuh kayak itu. Ikam nih menanyai sahabat Nabi nih. Aku nih sahabat Nabi. Oh kayak itu Sayyidina Umar. Kubur nih betatai lawan Nabi itu Nabi di hadapan. Kan Nabi di hadapan, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Sayyidina Umar berkubur tuh. Nang di Madinah tuh kayak itu. Abu Bakar nih di hadapan kiblat nih kan, madhab kiblat. Nabi di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Sayyidina Umar. Mungkar nakir tuh bertanya bina tegas-tegas nih, aku nih sahabat Nabi tahu lah. Bulikan susana. Bulikan malaikat mungkar nakir dipadahkan gitu aja oleh Sayyidina Umar. Kada usah banyak tanya ajarnya Sayyidina Umar, aku nih sahabat Nabi. Hang itu soal SD itu. Merabuka. Itulah Sayyidina Umar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang ketiga wasaubul khalaq, baju bakas. Nah, Sayyidina Umar tuh kan senang pakai baju-baju nang lawas-lawas. Artinya sidin bila dibari baju hanyar tuh kada tapi senang. Sidin senang pakai pakaian yang dahulu-dahulu, Pang. Mun masih muat pakai. Nah, itu Sayyidina Umar lah. Baju-baju bekas sidin. Bi fathataini al-khalaqu ay al-bali yang sudah hampir rusak. Hampir rusak dipakai. Tapi masih layak pakai. Dipakai sidin. Itu yang disenangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya waktu seorang raja di Palestina, orang Nasrani mengutus pasukannya ini zaman Khalifah Sayyidina Umar. Raja di Palestina, Raja Nasrani itu mengutus pasukannya, mengutus kepercayaannya untuk menemui pemimpin Islam yang ada di Madinah, yakni saat itu Khalifah Umar bin Khattab. Coba lihat di sana, ujarnya Raja Nasrani itu. Bisanya itu orang Islam nih menguasai sebahagian besar wilayah Timur Tengah nih dalam waktu sekian tahun aja, kada sampai puluhan tahun sudah kawa merajai menguasai. Lihati pang rajanya kayak apa gerang? Berangkatlah kepercayaan Raja Nasrani tadi mencari khalifah yang memimpin saat itu, yakni Umar bin Khattab. Bakuda, pakai baju zirah, pakai baju besi, lengkap, pokoknya komplit, kayak tentara tuh bang. Mencari pemimpin Islam saat itu, Umar bin Khattab. Lalu waktu tiba di Madinah, betakunlah lawan masyarakat Madinah. Mana pemimpin ikam? Raja ikam mana? Penguasa di sini siapa? Khalifah Umar itu yang mana orangnya? Ujarnya sahabat Nabi, sidin di masjid. Sidin biasa di masjid. Itulah kayak ke masjid. Sampai di pintu masjid, turunlah yang berdua nih berteriak-teriak mencari-cari. Mana pemimpin ikam? Khalifah ikam mana? Yang namanya Umar bin Khattab itu mana? Orang yang di masjid langsung berdiam. Sidin guring. Kami kedewani yang membangunkan. Tunggui aja ya bangun. Sidin lagi guring. Mana gerang orangnya? Guring di mana? Pasukan nang dari Nasrani ini mencari-cari. Itu tuh orangnya di teras masjid. Di teras masjid sidin berabah. Nah, bebantal tangan, baampar kain, goreng di teras masjid. Yang dua pasukan tadi tuh langsung terkajut-kajut. Ini kah raja ikam? Bari marasnya, inya kada suah melihat seorang raja, seorang pemimpin kayak itu. Biasanya guringnya di hamparan ditilam yang bagus
Singgasana bagus, mewah, pakaiannya bagus. Ini baju bekas guring di teras. Kayak pengemis. Ayo. Heran, pasukan Nasrani itu heran, ini kah Raja Ikam? Sambil inya memikirkan di kepalanya nih, kada suah tabayang di kepala kami ini seorang raja nangka ini kah yang jadi raja? Tapi anehnya, nah ini yang jadi aneh lah oleh bebuhan yang pasukan Nasrani itu. Tidak ada seorang pun yang wani menggawil membangunakan sidin guring. Nah itu. Nyamuk dengan dua nih. Nyamuk kedua nih menggawil sidin mematuk maigot sidin kedua nih nyamuk. Akhirnya gara-gara ribut si pasukan ini mencari-cari khalifah, mencari-cari pemimpin, terbangun sidin. Apa Ikam? Kayak itu aja sidin Pandir. Apa Ikam? Pasukan tadi itu langsung tergetar, langsung batisnya bergetar. Cuma bertanya aja, apa Ikam? Saking luar biasanya tuh wibawa Sayyidina Umar itu, padahal baju bakas, guring di teras, bebantal kada. Ayo, pas bangun sedikit aja bebandir, apa Ikam? Menggatar dua pasukan tuh langsung. Ulun. Ayo luar biasanya Sayyidina Umar itu. Langsung unggut-unggut. Nggih. Ikam. Itu aja Sayyidina Umar itu. Bulikan sudah. Kena aku yang kesana. Oh kayak itu aja Sidin. Kada banyak bandar. Tapi maulah orang takutan. Ikam bulikan aku kesana. Takajutlah membawa bulik kabar sambil menggatar mendatangi raja di Palestina, Raja Nasrani itu berkisah. Pimpinannya tahulah raja susah, kada ada mahkota, kada ada baju luar biasa, kada ada, orangnya susah benar, tapi beri takutan. Tuh. Makanya waktu pembebasan kota Palestina itu tanpa ada peperangan, Sayyidina Umar datang berkuda. Padahal kada membawa pedang kada Sidin. Musuh itu langsung tunduk semuaan. Silakan. Oh itu riwayatnya tuh begitu. Palestina itu diserahkan dengan damai, menyerahkan kunci Masjidil Aqsa itu dengan damai. Napian. Silakan. Itu hebat luar biasa Sayyidina Umar itu. Akhirnya orang-orang yang pernah langsung berjumpa lawan Sayyidina Umar itu, aku berislam aja sudah. Rajanya luar biasa, pimpinannya luar biasa. Kada ada nang hendak beisi mahkota, beisi bling-bling perhiasan kada. Tapi orang taat semua lawan Sayyidina Umar. Itu luar biasanya lah. Maka Islam itu semakin jaya dan bersinar waktu Khalifah Sayyidina Umar diangkat jadi khalifah. Itu. Lalu faqala Utsman, ada pulang sahabat lah. Kita habiskan aja dah. Utsman lalu berbandar, sadaqta ya Umar wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Jar Sayyidina Utsman, ulun gin 3 juga katuju. Ujar Sayyidina Utsman, 1, ulun senang di dunia ini isba'ul ji'an, memberi makani orang lapar. 2, wakiswatul loryan, memberi pakaian orang nang kada babaju. Watilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Sayyidina Umar kan orang berduit, Sayyidina Utsman kan orang berduit, orang sugih kalau Sayyidina Utsman. Jadi Sidin senang harta Sidin tuh beri makani orang, beri pakaian orang, pokoknya memberi orang. Itu Sayyidina Utsman. Isba'ul ji'an wa kiswatul oryan. Ada sahabat nang kada ada berpakaian katawan Sidin, bari. Nah, itu. Ya kayak itulah. Jadi masing-masing tugasnya. Sayyidina Umar sebagai pemimpin senangnya memerintah.
senangnya melarang kemungkaran. Sahabat yang lain senangnya memberi makan, dermawan. Nah, jadi masing-masing tuh. Sayyidina Umar orangnya kada tapi kaya kada. Tapi sangat luar biasa memimpin. Sayyidina Utsman orangnya kaya raya, maka dengan kesenangannya memberi dermawan. Nah, Utsman bari-bari. Watilawatil Quran. Sayyidina Utsman senang membaca Al-Quran. Di antara para sahabat yang menghafal Quran, di antara yang paling tersohor Sayyidina Utsman. Waruya annahu khatamal Qur'ana fi raq'ataini fil lail. Sayyidina Utsman tuh tiap malam sembahyang 2 rakaat menamatakan Al-Quran. 2 rakaat tamat Al-Quran. Berarti sekali berdiri 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Wah, Sayyidina Utsman kada tuntung lagi kada guring sidin. Hai, semalaman lah sakhatam Quran. Bisa sampai subuh itulah. Itu kan bejujung baca bismillahirrahmanirrahim. Sidin 2 rakaat tamat Quran. 2 rakaat sembahyang malam khatam Quran. Itu Sayyidina Utsman. Makanya Al-Quran dihimpun, diperbanyak saat Khalifah Utsman bin Affan. Karena di antara sahabat yang hafal Quran paling masyhur Utsman bin Affan. Kemudian di zaman Khalifah Utsman bin Affan, para penghafal Quran itu banyak yang sudah syahid. Maka semakin sedikit penghafal Quran oleh Sayyidina Utsman. Kalau begini ceritanya, ujar Sayyidina Utsman, makin sedikit yang hafal Quran, ya sudah kita bukukan, kita jadikan mushaf Al-Quran yang kita pegang saat ini. Makanya disebut mushaf Utsmani. Ya kalau mushaf di zaman Sayyidina Utsman, karena dihimpun dan dirangkum di zaman Sayyidina Utsman. Adapun susunannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi, ujar Nabi, awal Quran itu Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian itu sudah diatur Nabi dah, Ali Imran itu Nabi yang mengatur, mengarahkan di kepala para sahabat yang menghafal Quran. Lalu dikumpulkan Sayyidina Utsman para penghafal Quran. Kamu mendengar dari Nabi kayak apa? Kamu mendengar dari Nabi kayak apa? Dah kita himpun, kita jadikan satu, ini mushaf Al-Quran. Nah itu akhirnya sampai ke kita dengan perjuangan Sayyidina Utsman. Waktu zaman Sayyidina Umar sudah ada wacana dibukukan Al-Quran, sudah ada. Bahkan mulai zaman Sayyidina Abu Bakar sudah ada wacana membukukan Al-Quran. Tapi saat Khalifah Abu Bakar, saat Khalifah Umar, itu banyak pertentangan dari kaum kafir hendak menyerang Islam. Nabinya sudah meninggal, kita sekarang balas serang. Nah itu, jadi dua khalifah pertama ini, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, itu berjuang supaya Islam ini jangan sampai kalah. Karena orang kafir merasa, oh nabinya sudah meninggal dah, nabinya sudah wafat dah, kayaknya kita kawa menyerang nih. Nah itu akhirnya sibuk fokus untuk mengalahkan musuh-musuh. Zaman Sayyidina Abu Bakar, penentangan zakat pertama. Orang Islamnya sendiri yang menentang, kami kadang lagi berzakat, nabinya sudah wafat. Orang Islamnya sendiri, musuhnya di dalam Islam. Di zaman Sayyidina Umar, di dalam Islam sudah mulai bersatu lagi, tapi musuh dari luar menyerang. Nah ini, maka setelah zaman Sayyidina Utsman terrealisasi penghimpunan Al-Quran. Kemudian, nah ini khalifah yang terakhir lah. Faqala Aliyun radhiyallahu an wa karrama wajha, sadaqta ya Utsman wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Kata Sayyidina Ali, aku pun 3 hal di dunia ini yang ku senangi. Paling anom sidin nih di antara sahabat lain, tapi termasuk dituakan karena paling rapat dengan Nabi. Kawa berkumpul-kumpul lalu bepandir jua sidin. Ujar Sayyidina Ali, 3 ulun yang senang. Apa dia? Al-khidmatu lid-dhaib was-saumu fis-saib wad-darbu bis-saif. Wah,
Sayyidina Ali lah. Satu kata Sayyidina Ali, ulun sangat senang sebagai pembantu untuk tamu, melayani tamu. Nah, Sayyidina Ali nih orangnya sangat senang melayani tamu. Pokoknya bila ada tamu, bagaimanapun bentuknya, rupanya, pokoknya dilayani dulu. Keperluannya apa, tujuannya apa, sini dulu nah, bawa makan kada, bila kada ada makan di rumahku aja. Nah, itu Sayyidina Ali. Al-khidmatu lidzaib. Yang kedua, was-saumu fis-saib. Sidin senang bila puasa di musim panas. Fi waqti syiddatil har. Pada masa musim panas, bilanya musim panas tuh lah nih kayak ini musim panas. Wah, ujar Sayyidina Ali nih, aku hendak mentes nih, tahan kada aku. Senang Sayyidina Ali puasa di saat musim panas. Nah, ada kita kada bila panas, aduh, hai, nyamannya es campur, es kelapa. Bila sudah matahari mencilang tuh lah, lalu bersembunyi aja lalu kada hendak karena matahari. Puasa bang. Sedangkan Sayyidina Ali malah melawani hawa nafsunya berpuasa pas panas-panas hari. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, wad-darbu bis-saib, wad-darbu lil a'da'i bis-saib. Melawan musuh dengan pedang. Sayyidina Ali ketujuh perang. Senang duel Sayyidina Ali itu. Makanya Sayyidina Ali itu disebut Asadul Ghalib. Singa padang pasir Sayyidina Ali itu. Perang di zaman Nabi itu bila musuh sudah berhadap-hadapan lawan pasukan muslim, musuh berseberang, pasukan muslim di seberangnya, itu pasukan muslim. Itu disuruh maju dulu satu-satu. Bu Hanikam mana yang paling jago? Maju. Yang di sini Sayyidina Ali pasti keluar, berdahulu. Sayyidina Umar jangan. Kadusagin Sayyidina Umar. Sayyidina Ali aja. Nah, Sayyidina Ali yang duel berdahulu tuh. Bila duel ini sudah selesai, itu akan berimbas, berefek kepada pasukan tuh. Waduh, jagoan kami kalah nih, kayak apa kita? Nah, itu tuh. Makanya diadu berdahulu. Sayyidina Ali itu yang paling sering maju tuh, duel berdahulu. Maju duel, bahkan Sayyidina Ali pernah dalam riwayat musuh tuh 2 bahkan 3, Sayyidina Ali sorangan. Duel di hadapan, harusnya duel itu satu-satu. Kalau ngaran duel ini kadang dikeroyok, Sayyidina Ali tetap sorangan. Ayo, luar biasanya Sayyidina Ali. Bilanya semangat tuh menang, wah pasukan tuh pasti semakin semangat. Wah kita 1 lawan 1 aja menang, apalagi kita berperang nih, akhirnya. Nah itu perang zaman bahari itu kayak itu. Jadi duel dulu. Ada wah ini perangnya ada, cup, boom. Ya kalau perang wah ini gitu kalau anunya tentaranya bersembunyi di balik anu tameng dong itu. Makanya pasukan Islam itu wani berhadapan itu di Palestina itu wani berhadapan tuh musuhnya tang, ini bawa batu aja. Tahu bang bakal kalah tahu Tapi aku wani, nah itu nah aku wani. Oh iya kan luar biasa. Sayyidina Ali senang menjadi awal pemegang perang. Fabainama hum kadzalik, ketika mereka sedang berbincang-bincang seperti itu, id jaa Jibrilu alaihi salam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekalinya Jibril hendak 4 jua. Datang Jibril hendak 4 jua bepadah, aku 3 jua. Ujar Jibril. Wa qala Sayyidina Jibril, lalu Jibril mengatakan, arsalanillahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatikum wa amaraka ya Rasulullahi antas alani amma uhibbu in kuntu min ahlid dunya. Lalu Jibril turun bepandir, hendak jua bepandah 3 supaya kada supan. Ujar Jibril, aku disuruh Allah kesini. Allah menyuruh aku kesini supaya pian tanya. Ketika mendengar
pembicaraan kalian dan menyuruh engkau wahai Rasulullah bahwa menanyai aku tentang apa yang kusenangi jikalau aku termasuk ahli dunia. Padahal Jibril kepengen naik juga berkisah, cuma supaya membuang sopan Allah menyuruh aku. Nah, gitu. Allah menyuruh undangan kan, undangan yang diundang 10 aja, sayangnya 4 juga. Guru menyuruh aku aja. Padahal hendak juga 4 dasarnya 4 ya lah. Beralasan guru menyuruh. Nah ini sama Jibril nih. Allah menyuruh. Lalu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tuhibbu ya Jibril?" Ujar Nabi, "Apa yang kau senangi wahai Jibril? In kunta min ahli dunia, jikalau engkau termasuk penduduk dunia." Faqala, ujar Sayyidina Jibril, 3 yang aku senangi. Irsyadud dhalin wa mu'anasatul ghuraba'il faitin wa mu'awanatu ahlil iyalil mu'sirin. Kata Sayyidina Jibril, 3 hal yang aku senangi andai kata aku jadi penduduk dunia. Pertama, mengarahkan orang yang tersesat ila tariqil mustaqim. Bila ada orang tersesat, jarnya Sayyidina Jibril, aku senang mengantarkan nih, mengarahkan kemana? Kemana? Buli ke Banjar, aku antarkan. Nah itu Sayyidina Jibril tuh, orang yang tersesat, apalagi tersesat urusan agama, sesat juga tuh ngarannya, tersesat. Jibril berbender 3 hal. Yang pertama yang disenangi adalah memberi arahan kepada orang yang tersesat. Yang kedua, wa mu'anasatul ghuraba'il fa qanitin tulisannya. Mengawani orang-orang asing yang taat, orang-orang yang menyendiri yang taat kepada Allah, al-muti'ina lillahi ta'ala al-khasyi'ina lahu ta'ala. Orang yang taat dan khusyuk. Aku jar Jibril senang mengawani itu. Jadi bila sinya sorangan aku dihiga. Nah itu Sayyidina Jibril senang mengawani orang-orang yang menyendiri, ghuraba. Yang ketiga, wa muawanatu ahlil iyalil mu'sirin, membantu keluarga yang kesusahan, ay al fuqara, orang-orang kesusahan. Wa qala Jibril alaihi salam, lalu Jibril mengatakan, yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluh, Allah gin senang 3. Ujar Jibril, min abidihi salasu khisalin, 3 hal Allah senangi dari hambanya. Pertama, bazlul istita'ati ay i'ta'ul qudrati fi ta'atillah ta'ala wal buka'u indan nadamati ala fi'lil ma'asi was sabru indal faqati ay wujudil hajah. 3 yang Allah senangi dari hambanya. Yang pertama, hamba yang mengorbankan seluruh tenaganya. Istita'ah itu kemampuannya. Bazlu itu mengorbankan segala kemampuan. I'ta'ul qudrati fi ta'atillah, memberikan kekuatannya pada ketaatan dengan Allah. Sehabis kemampuan, pokoknya semampunya bang, itu yang Allah senangi. Kita mampunya tahajud malam misalnya lah, cuman 2 rakaat betul ngantuk, dah itu Allah senang benar dah. Inya mengarasi sekemampuannya. Nah itu yang Allah senangi itulah. Sampai batas inya kada tahan lagi, nah itu. Menahani ngantuk saat belajar, nah itu Allah senang benar tuh. Menahani ngantuk. Nah dibilak-bilaknya. Padahal mata sudah dibilak dah masih ngantuk. Nah. Itu Allah senang benar tuh. Allah senang benar tuh. Tapi guru pang kada senang. Unggut-unggut aja terus nah, unggut-unggut. Allah senang pang mengorbankan sekemampuannya menahani ngantuk. Tapi tak guring juga tetap. Nah, itu tuh. Allah senang benar tuh. Tapi guru kasihan. Baca kitabnya guringan. Nah, itu tuh. Kasihan guru bepandir bebuihan muntong inya guringan aja nah aja. Aduh. Satu hal lah, Allah senang. Kada apa-apa bang. Yang penting Allah senang lawan inya.
Jangan Allah marah launinya, Allah senang launinya kan Bapak. Cuma mun yang dari awal be istilah hendak goreng, nah itu lain judul. Dari awal sudah nih ngantok benar mataku nih. Buka kitab tutup, nah aja. Nah itu tuh be istilah namanya. Ya kalau kadang berkorban sekamampuan tuh kada. Dari awal be istilah syukur-syukurnya kada bawa bantal lah. Mun bawa bantal maginnya ay. Bawa bantal dari rumah, dari asrama. 2 wal buka'u indan nadamah. Allah senang dengan air mata tangisan penyesalan ala fi'lil ma'asi, atas perbuatannya melanggar Allah, maksiat dengan Allah. Nangisinya, menyesalinya gara-gara dipukuli orang. Ulun kada lagi mencuntan. Pukuli orang pang. Menangisinya kalau itu tangisan yang disenangi Allah, kada. Itu tangisan gara-gara dipukuli orang. Ini tangisan menyesal padahal inya masih mampu melakukan kemaksiatan. Nah itulah. Inya masih bisa melanggar. Tapi inya menyesal, menahani dengan sampai menangis. Jakanya hendak lari itu sebujurnya kawa lari kabur. Misalnya lah. Tapi ditahaninya sampai tetangis, jangan kabur. Nah, menangisnya itu kesenangan Allah. Allah senang benar inya menangis gara-gara menahani meninggalkan pelanggaran. Nah, itu. Pelanggaran di pondok kah? Pelanggaran yang maksiat kah? Nah, itulah menangis. Tapi kada lagi kalau yang menangis di pondok kita nih, menangis malam, menangis serangan di balik lawang, nah, menangis serangan di bersembunyi di lawang lemari kita menangis. Pas ditakoni apa kemenangis? Duit hilang guru ay. Ulun diselipkan di bawah lipatan sudah tetap hilang. Wadai kiriman mama besamut. Dalam lemari itu wadai kiriman besamut, baya makan tetagok samut. Apa kada menangis? Basa sembunyi makan di balik lemari nah aja, makan serangan. Itu lain tangisannya lain lah. Kada kayak itu tangisannya. Yang Allah senang itu lain itu. Yang ketiga wasabru indal faqah. Sabar ketika susah. Susah ini maksudnya wujudil hajah, ada keperluan tapinya kada kawa menyelesaikan keperluan itu. Sabar ay. Nah, sabarnya itu Allah senang. Inya sabar terhadap apa kesusahan yang diterimanya. Allah senang itu. Sabar. Kita orang makanan belanjaan ke kantin kita kada ada duit, sabar. Nah, sabarnya itu Allah senang tuh. Sabarnya itu Allah senang. Padahal kepengen. Kalau indal wujudil hajah, kalau wujudil hajah itu kepengen, ada rasa ingin, tapi sabar. Nah, sabarnya itu nah yang Allah senangi. Ya sudah. Kucup jajari Cina. Pengganti hendak ke warung tadi nah. Kucup jari kala. Kawan membawai, ayo kita ke kantin. Apa yang macam hendak tunjuk aja. Sampai ke kantin, aku kepengen ini, aku hendak ini. Sudah aja. Kupadahi kalau tadi apa yang kamu hendak tunjuk aja. Artinya tunjuk aja. Kada yang kotok-karakan kada. Ini kawal nih nang mengeramputi kawan tuh kayak itu tuh. Sini ke kantin kita, apa yang kamu hendak tunjuk?
Dikira tadi hendak menokarakan lah, sekalinya tunjuk aja, nah aku hendak ini. Sudah aja kamu sudah balik dah, karena tunjuk aja. Ayo sudah ayo menunjuk warai. Kawan kebabangatan tuh lah, menggayai kawan tuh nah. Tunjuk aja kamu hendak apa aja tunjuk, sekalinya tunjuk warai nah aja. Wal maqalatus salisatu wal arbaun, nasihat yang ke-43, pendek aja kah? Oh, pendek. Akan datang kita sambung. Wallahu a'lam bis-shawab. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafun salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.